Halo guys, balik lagi di channel Cerpen Film. Channelnya review film yang luar biasa. Baik, sebelum lanjut, biasakan tekan tombol subscribe dulu agar lebih update video-video Cerpen Film. Nah guys, kali ini kita akan bercerita tentang film yang berjudul Marvelous. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film yang bergenre action ini disutradai oleh sutradara ternama asal Swedia, Daniel Espinosa. Kisah bermula pada seorang anak laki-laki, kita panggil saja Michael. Michael sendiri terkena penyakit darah langka yang membuat dia harus mendapatkan transfusi darah 3 kali sehari. Suatu hari, Michael kedatangan seorang teman yang mempunyai penyakit yang sama seperti dia. Dia orangnya guys, kita panggil saja Milo. My name's Lucy. Ketika mereka berdua sedang asyik mengobrol, tiba-tiba si Milo tidak sadarkan diri. Hal itu ternyata disebabkan oleh mesin transfusi darah yang tidak berfungsi. Si Michael yang bisa dibilang memiliki IQ di atas rata-rata segera memperbaiki mesinnya. Ketika Milo pun kembali tersadar. Tak lama, Michael dipanggil seorang dokter, kita panggil saja namanya Dr. Boyke. Sang dokter menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Michael tadi terhadap mesin transfusi darah sangat istimewa dan hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi yang bisa melakukannya. Dokter pun akan mencarikan beasiswa untuk Michael agar bisa mengembangkan keahliannya. Gift, Michael. I don't think I could. Michael yang harus pergi ke sekolah mengirimkan surat pada sahabat dekatnya, yaitu Milo. Dia berjanji akan menemukan obat untuk penyakit mereka. Milo yang sedang asik membaca surat dengan tidak sengaja menjatuhkan surat itu. Ketika hendak mengambil suratnya, dia diganggu sekelompok anak sekolah dan dipukuli. Tak lama, Dr. Boyke datang menyelamatkan Milo dari kenakalan anak sekolah itu. Milo yang sedang kesal memukuli balik anak sekolah itu. Untungnya, sang dokter bisa menenangkan si Milo. 10 tahun kemudian, Michael berhasil menyelesaikan sekolah kedokterannya dan menjadikannya orang yang sangat berjasa mengobati penyakit darah langka. Tak lama setelah menyelesaikan sekolah kedokterannya, Michael kini bekerja di salah satu rumah sakit khusus menangani penyakit darah langka. Michael yang sedang menangani seorang anak tiba-tiba dipanggil untuk ruangan laboratoriumnya oleh salah satu rekan kerjanya di rumah sakit. Kita panggil saja Dr. Martin. Sesampai di laboratorium, Michael memperlihatkan kepada rekan kerjanya bahwa dia telah melakukan uji coba pengobatan penyakit darah itu, di mana Dr. Michael mencoba mencampurkan DNA kelelawar dengan DNA manusia. Pada tahap uji coba, Michael menggunakan hewan mamalia tikus untuk obatnya itu. Is you can successfully splice vampire genes. Tapi sayangnya, hewan mamalia itu tidak menerima obat yang Michael masukkan. Tak lama, hewan mamalia itu pun tergeletak. Tiba-tiba, perawat memanggil Michael untuk menangani pasiennya yang sedang mengalami gejala kejang. Michael pun menyuntikkan obat tidur ke pasiennya itu agar tidak mengalami serangan stroke. Saat menangani pasiennya, Michael melihat hewan mamalia yang dia suntikkan obat tadi hidup kembali. Esokan harinya, Michael bertemu sahabatnya dari kecil, yaitu Milo. Sempat membicarakan masalah asmaranya dengan Dr. Martin, Michael pun menceritakan bahwa usahanya mencari obat untuk penyakit mereka sudah hampir menemukan titik terang. Michael meminta bantuan Milo yang sekarang sudah bisa dibilang hidup mewah untuk menyewakan sebuah kapal dan beberapa tentara bayaran untuk percobaan penelitian di tengah laut. The few against the many. Singkat cerita, Michael akhirnya melanjutkan percobaannya di tengah laut bersama Dr. Martin dan beberapa tentara bayarannya Milo. Tak lama, Michael mencoba mencocokkan DNA kelelawar dengan DNA manusia. Setelah dikira berhasil, dia meminta Dr. Martin untuk memasukkan obat yang dikiranya sudah paten. Setelah obatnya dimasukkan, Michael meminta Dr. Martin mengikat dirinya untuk menghindari hal yang tidak terduga. Dan ternyata kita lihat bagaimana reaksinya. Michael sempat kejang-kejang. Tak lama, salah satu tentara bayaran pergi ke laboratorium, di mana seharusnya tidak boleh ada yang ke sana, tapi karena dia keras kepala, ya sudahlah. You're still the help, just like me.
Dan tiba-tiba mereka tidak melihat Michael yang tadinya terbaring lemah setelah menerima obat hasil racikannya, dan ternyata Michael sudah bergelantung di atas seperti sang kelelawar Batman. Tentara bayaran yang panik tadi seketika menembaki Michael dengan senjata laras panjang, tapi Michael yang sekarang sudah memiliki kekuatan super dengan mudah melumpuhkan tentara bayaran itu. Tak lama datanglah tentara bayaran lainnya untuk menghentikan Michael yang sudah menjadi manusia setengah dewa, manusia setengah kelelawar. Michael yang melihat Dr. Martin disakiti oleh tentara bayaran langsung dengan hitungan menit bahkan detik menghabisi tentara bayaran dengan kekuatan barunya. Sempat pingsan, Michael kembali sadar dan melihat dirinya sudah mengalami revolusi dari manusia yang tadinya lemah dan kurus menjadi manusia berotot seperti Om Deddy Corbuzier. Michael langsung menghampiri Martin untuk memeriksa kondisinya. Sebelum meninggalkan kapal itu, Michael menghapus semua rekaman pembantaian tentara bayaran yang sudah dia lakukan. Tak lama, dua orang anggota FBI, kita panggil saja namanya Ucup dan Cecep, datang ke tempat pembantaian itu untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Keesokan harinya, Milo yang sedang membuka berita di TV One melihat terjadi kasus pembunuhan di kapal yang mana kapal itu dia sewakan untuk penelitian si Michael. Di tempat lain, Michael datang menjenguk Dr. Martin yang sedang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Tak lama menjenguk Martin, Michael pun langsung bergegas pergi ke lab penelitiannya untuk meminum darah buatan agar dia bisa bertahan pada mode setengah kelelawarnya. Michael pun menyadari dalam beberapa hal dia berhasil menemukan obatnya, tapi sayangnya dia tidak bisa hanya bergantung pada darah buatannya. Michael seperti telah menyatu dengan kelelawar, bahkan dia bisa menangkap bola dengan mata tertutup menggunakan kekuatan sonar suara. Michael yang hanya meminum darah buatannya ternyata hanya bertahan 4 jam 22 menit dengan mode kelelawarnya. Dia pun tergeletak karena tidak meminum darah lagi. Tak lama, Milo datang ke labnya Michael. Dia terkejut menemukan Michael dalam keadaan sekarat. Milo yang tahu Michael memerlukan darah langsung memberikan darah buatan ke Michael. Setelah meminum darah buatannya, Michael kembali pada mode kelelawarnya. Itu membuat Milo terkejut dan ingin mencoba obat buatan Michael agar dia bisa sehat seperti Michael. Tapi Michael tidak mau memberikannya karena dia takut nanti Milo tidak bisa mengendalikan akan rasa haus darah setelah menggunakan obat itu. Michael langsung menyuruh Milo untuk keluar dari labnya. Tempat lain, Ucup dan Cecep mendatangi Dr. Martin untuk menanyakan kejadian pembunuhan yang terjadi pada kapal itu. Martin diperlihatkan foto korban yang seperti tergigit hewan buas. Di sisi lain, seorang perawat yang sedang melakukan dinas malam, tiba-tiba perawat itu mengalami gangguan dari makhluk halus yang dengan sekejap menyekik lehernya dan menghisap darah perawat itu. Keesokan paginya, Michael yang berada satu rumah sakit dengan perawat itu, dan ternyata perawat itu rekan kerja Michael, melihat perawat itu mati dengan kondisi kehabisan darah. Michael yang tidak ingin dirinya difitnah langsung mengambil stok darah buatannya dan bergegas pergi meninggalkan rumah sakit. Tapi ketika hendak meninggalkan rumah sakit, Michael di-stop oleh Ucup dan Cecep. Ucup sempat berterima kasih kepada Michael karena darah buatannya menyelamatkan hidup Ucup. Tak lama, mereka langsung to the point menanyakan kepada Michael terkait kejadian pembunuhan di kapal. Michael yang hendak diborgol Cecep dengan mudah melakukan perlawanan dengan kekuatan kelelawarnya. Michael mencoba pergi ke lantai atas. Tak lama ketika ingin kabur, tiba-tiba si Ucup sudah menodongkan pistolnya ke Michael. Michael pun tertangkap. Michael yang berada di penjara masih melanjutkan penelitiannya mengenai obat yang telah dia gunakan. Tak lama, Ucup dan Cecep mendatangi Michael
untuk menanyakan beberapa hal mengenai pembunuhan yang terjadi di kapal dan kematian seorang perawat. Ucup dan Cecep menduga bahwa Michael juga melakukan pembunuhan terhadap perawat. Ucup dan Cecep yang melihat Michael seakan ingin kembali ke mode kelelawarnya seketika meninggalkan Michael. Tak lama, Milo datang mendatangi Michael, di mana Milo datang sebagai pengacara Michael. Michael pun bercerita kepada Milo bahwa bukan dia yang melakukan pembunuhan terhadap perawat. Michael merasa telah dituduh. Tak lama menjenguk, Milo seketika keluar meninggalkan Michael dengan berjalan tanpa menggunakan tongkat. Dia sengaja meninggalkan tongkatnya di ruangan Michael agar Michael mengetahui bahwa Milo juga telah memasukkan obat buatan Michael ke tubuhnya. Michael yang mengetahui hal itu langsung meminum darah yang sengaja ditinggalkan Milo agar Michael kembali pada mode kelelawarnya. Tak lama, Michael pun kabur dari penjara dengan kekuatan kelelawar. Dia hendak mengejar Milo yang membuat dia difitnah akibat kematian rekan kerja perawatnya. Di sisi lain, Milo sengaja berhenti untuk membeli koran dan memancing orang-orang untuk memfitnah Michael. Tak lama, Michael berhasil menemukan Milo yang baru saja meminum darah penjual koran tempat dia berhenti tadi. Milo pun mengakui bahwa dialah yang membunuh perawat itu. Dia sangat menikmati mode kelelawarnya dan mengajak Michael untuk berduel. See? Okay, I killed the nurse. Singkat cerita, mereka langsung bertarung dengan mode kelelawar. Milo masih bersikeras bahwa mereka adalah bagian dari evolusi. Tak lama, polisi datang menangkap Milo. Tapi dengan mode kelelawar, Milo berhasil meloloskan diri dan meminum darah polisi. Milo pun melanjutkan pertarungannya dengan Michael. Tak lama, Michael yang telah memahami kekuatannya memilih kabur dari Milo dengan memanfaatkan udara pada kereta api. Di tempat lain, agen FBI kembali mendatangi lokasi tempat di mana Milo melakukan pembunuhan terhadap polisi. Dr. Bancroft. Di sisi lain, Milo dari kejauhan sedang mengawasi Dr. Martin dan coba merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Dr. Martin pergi untuk menemui Michael. Mereka pun bertemu di sebuah bus. Tak lama, Michael pun memberitahu Martin bahwa yang membunuh perawat dan polisi bukan dia, tapi Milo. Mereka pun melanjutkan pembicaraan di tempat kopi. Michael pun bercerita bahwa dia bisa bertahan dengan mode kelelawarnya karena dia mengonsumsi darah buatan, bukan darah manusia. Tapi dia diharuskan lebih sering meminum darah buatan itu. I have to drink it more often. Tak lama, Michael mencoba mengikuti pemuda yang membawa uang palsu tadi. Di sini ternyata Michael mencoba menjadikan markas pembuatan uang palsu, ingin diubahnya menjadi laboratorium pribadi. Dia sempat bernegosiasi dengan bos pemilik tempat itu. Tapi, karena tidak bisa dengan cara yang lembut, Michael terpaksa mematahkan beberapa bagian tulang pada tangan bos pemilik tempat itu. Tak lama, bos itu pun pergi dan memberikan tempatnya kepada Michael. Singkat cerita, Michael langsung mengubah tempat pembuatan uang palsu itu menjadi laboratorium pribadinya untuk melanjutkan penelitiannya. Di sisi lain, Milo sedang menikmati penampilan barunya sambil mendengarkan lagu dangdut dari Rhoma Irama. Dia pun berjoget. Tak lama, Milo datang ke sebuah bar. Dia mencoba merayu seorang wanita yang ada di bar. Milo mencoba dengan mentraktir minuman, tapi seorang pemuda tidak setuju dengan Milo karena dia lebih dulu mentraktir wanita itu. Hey, let me walk out of here. Tak menunggu lama, Milo menghabisi pemuda itu di luar bar. Tempat lain, Martin coba mendatangi laboratorium lama Michael. Tak disangka, ternyata dia sudah ditunggu oleh Milo di sana. Milo bercerita bahwa dia mencemaskan Michael dan tidak bisa menemukannya. Milo pun pergi meninggalkan Martin dengan perasaan marah. Tempat lain, polisi menggeledah tempat tinggalnya Martin. Tapi sayangnya, Martin sudah pindah ke tempat laboratorium Michael.
Martin yang berada di labnya Michael tiba-tiba tangannya terluka dan berdarah. Sontak itu memancing Michael berubah menjadi mode kelelawar. Seketika Martin menegur Michael agar bisa mengendalikan dirinya. Tak lama Michael pergi ke lantai atas dan disusul Martin. Sempat berbincang sedikit, mereka melakukan tindakan dewasa. Mohon maaf adegannya tidak bisa saya tampilkan. Keesokan harinya, agen FBI yaitu Cecep dan Ucok kembali menyelidiki kasus kematian yang terjadi di depan bar. Mereka pun melihat rekaman CCTV yang awalnya mereka kira yang melakukan pembunuhan adalah Michael, tapi setelah membuka CCTV ternyata orang lain membunuhnya. That's not the doctor. Tempat lain, Dr. Boyke yang sedang membuka berita di TV One melihat bahwa telah terjadi pembunuhan di mana yang melakukan pembunuhan itu ternyata anak asuhnya, yaitu Milo. Yourself into. Seketika Dr. Boyke datang ke tempat Milo. Milo yang mengetahui bahwa Dr. Boyke telah tahu akan rahasianya meminta kepada Dr. Boyke bahwa dia harus menerima keadaan Milo sekarang. Dr. Boyke berusaha membujuk Milo agar bisa kembali pada kondisi semulanya. Milo pun tidak terima dan membandingkan dirinya dengan Michael yang dianggap lebih istimewa daripada dirinya oleh Dr. Boyke. Tak lama, Milo yang kembali ke mode kelelawarnya menyerang Dr. Boyke. Hal itu membuat Dr. Boyke terluka parah. Di tempat lain, Dr. Martin dan Dr. Michael sedang membuat obat agar bisa menghentikan Milo yang sudah kelewatan batas. Tak lama, Dr. Boyke menelepon Michael dan memintanya untuk datang ke rumah Milo. Sesampai di sana, Michael terkejut dengan kondisi Dr. Boyke yang sudah sekarat kehabisan darah. Michael mencoba membawa Dr. Boyke ke rumah sakit, tapi sayangnya Dr. Boyke sudah tidak tertolong lagi. Hal itu membuat Michael marah besar kepada Milo. Milo yang ternyata sudah menyandra Dr. Martin meminta Dr. Martin memanggil Michael agar Michael segera mendatanginya. Dengan kekuatan kelelawar, Michael pun pergi menghampiri Martin. Sayangnya dia terlambat. Martin sudah dalam keadaan sekarat dan seketika Michael harus meminum darah Martin untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, pertarungan final Michael dan Milo pun dimulai. Di awal pertarungan, Michael mendapatkan banyak luka akibat serangan Milo. Tak lama, Milo yang terbaring lemah ternyata sedang berkomunikasi untuk memanggil para kelelawar. Seketika kelelawar datang membantu Michael. Milo yang mencoba menyerang Michael dengan mudah digagalkan Michael menggunakan kekuatan kelelawar. Setelah berhasil membuat Milo terbaring, Michael langsung memasukkan racun ke tubuh Milo untuk menghilangkan kekuatan kelelawarnya. Dan akhirnya Milo pun mati di tangan Michael, sahabatnya sendiri.